Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Usturukum bi ahli darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal nur nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore dan kesempatan yang penuh berkah ini insyaallah kita bersama-sama dapat berkumpul mengabulkan hajat Shahibul Bait dalam rangka haulan Shahibul Qol Haji Masran bin Sahlan, Haji Masran bin Sahlan. Alhamdulillah sudah kita selesaikan tadi pembacaan maulid, kemudian tahlil yang insyaallah pahalanya tadi disampaikan kepada almarhum Shahibul Qol. Begitu pula sholawat dan salam semoga tercurah selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perayaan atau peringatan haul di dalam syariat Islam itu termasuk perayaan atau peringatan haul itu di dalam syariat Islam mengacu kepada apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah momentum ketika beliau SAW mengunjungi syuhada Uhud. Maka para ulama mengambil referensi dalil dari ziarahnya Nabi SAW itu ke syuhada Uhud, bahwa kebolehan daripada mengadakan acara haul. Makanya kita melihat pada tradisi umat Islam, khususnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka apabila ada yang meninggal di antara mereka menjadikan adat istiadat peringatan maupun perayaan haul. Teristimewanya lagi apabila haul itu mengacu kepada orang soleh atau para ulama. Di antara dalilnya sebagaimana yang diambil oleh para ulama ketika Nabi SAW setiap tahun menziarahi
syuhada Uhud, itu diantaranya. Nah, atas dasar itulah kenapa kita melihat di mana-mana tempat ada peringatan dan perayaan Haul. Tentunya isi daripada Haul itu sendiri sudah barang tentu kita memakluminya dan mengenalnya. Pasti di dalamnya dibacakan Al-Quran, tahlil dan sebagainya yang mengiringi ritual Haul tersebut. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i dan di dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, pahala orang yang membaca tersebut tidak akan sampai secara otomatis kepada sahibul haul, melainkan harus dipanjatkan doa. Makanya ada doa haul atau doa wahbah. Jadi kalau kita telah berziarah umpamanya, lalu kita membaca yasin tahlil, maka yasin dan tahlil itu tidak secara otomatis sampai kepada ahlul gubur atau sahibul gubur ini, melainkan sesudah dipanjatkan doa yang isi doanya itu minta disampaikan pahala yang dibaca tadi kepada sahibul kubur atau sahibul haul. Dan ini mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i dan di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, apakah pahala orang yang hidup ini sampai kepada orang yang sudah mati, beliau menjawab akan sampai ketika dipanjatkan doa untuk disampaikan kepadanya. Maka dalam doa itu ada bunyinya, inti daripada doa wahbah atau doa haul itu intinya apa? Ausilillahumma thawabadzalika minna ilaihi, ausilillahumma thawabadzalika minna ilaihi atau ilaiha atau ilaihim. Sampaikanlah pahala kami yang kami lakukan tadi kepada orang yang kami maksudkan. Siapa? Misalnya kepada sahibul haul tadi. Nah, atas dasar itulah disebutkan oleh para ulama, insya Allah pahala orang yang hidup ini akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Sebagaimana amal-amal yang lain begitu pula, seperti sodakoh, seperti wakaf, seperti infak. Ketika kita meniatkan pahalanya itu disampaikan kepada orang yang sudah meninggal, maka seyogianya hendaklah dipanjatkan doa kepada Allah agar pahala yang dimaksud ini Allah perkenankan sampai dan menjadi hadiah bagi orang yang berada di dalam kubur yang kita maksudkan itu tadi. Demikian yang disebutkan oleh para ulama tentang apakah sampai pahala orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah akan ulun bacakan dari cuplikan kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana ini insyaallah bisa menjadi dalil dan insyaallah juga bisa menjadi pegangan kita supaya ketika kita berada di kondisi gonjang-ganjing akhir zaman saat ini tidak tertipu dengan keadaan dan situasi. Beliau mengatakan, wa min adharri syai'in 'alal murid talabuhu lil mukasyafat
wastiyaguhu ilal karamat wa khawarikil adat. Di antara yang paling membahayakan bagi seorang murid itu adalah senangnya seorang murid itu mencari hal-hal yang bersifat kasyaf. Wastiyaguhu ilal karamat wa khawarikil adat, dan rindunya seorang murid itu kepada hal-hal yang berbau karamat dan kesaktian. Nah, itu banyak itu. Karena kebanyakan, apalagi bagi pemula dan para penuntut ilmu, biasanya mereka ini senang mencari amalan-amalan supaya kasyaf, amalan-amalan supaya sakti, timbul kekeramatan. Ini dikatakan oleh Imamul Haddad min adharri syai'in. Ini penyakit yang sangat besar terhadap seorang murid. Wa hiya la tadhharu lahu madama mustahiyan lidhuhuriha. Karomah itu, kata beliau, tidak akan nampak bagi orang yang masih menginginkan dan senang kepada keramat. Jadi keramat itu kalau mau timbul, mun orangnya ketujuh keramat. Nah, nyala antek lah. Karomah itu la tadhharu lahu madama mustahiyan lidhuhuriha. Selama hatinya masih cenderung senang dan tertuju kepada karomah, maka pastikan karomah itu tidak datang. Li'annaha la tadhharu illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Tapi justru karomah itu akan diberikan kepada orang yang tidak menyenangi karomah. Karomah itu akan diberikan kepada orang yang tidak menuntut karomah di dalam amal ibadahnya. Jadi mun masih bercari keramat, karena mau datang, tapi jar sidin bakaramat. Nah, kena ada keterangannya. Kok bisa orang nang ingin karomah tapi dapat keramat? Apa itu? Wagat taga'u li tawaif minal maghrurin istidrajan lahum. Terkadang yang dikatakan keramat itu ada bagi orang-orang yang tertipu, istidrajan lahum, lanjuran. Nah, itu nang disebut dirujung atau dilanjur. Wabtilaan li dha'afatil mu'minina minhum. Dan yang dikatakan karomah tadi padahal bukan keramat, itu merupakan ujian bagi orang-orang beriman yang lemah. Biasanya nang beriman nang lemah itu ketujuh dengan itu keramat. Rami orang mengunjungi ke situ, itu tanda dha'afatul mu'minin, orang-orang beriman yang lemah itu. Apalagi tahu aja pada inya itu kada sembahyang, kada suah puasa, kada pernah terlihat melaksanakan ibadah yang sifatnya sunnah, atau tidak konsisten di dalam memperpegang teguhi kesunahan, maka yakini bahwa yang demikian itu adalah istidraj atau lanjuran. Wahya fi haqqihim ihanatun walaisat karamatin. Itu sebenarnya, kata Imamul Haddad, bukan karomah, tapi itu penghinaan. Tetapi seperti karomah, kau berjalan di atas banyu, kau mengkasyaf orang nanggaring lawas puluhan tahun, kau disembuhkannya, sepertinya itu karomah. Wahya fi haqqihim, itu sebenarnya, kata Imamul Haddad, ihanatun, itu adalah penghinaan bagi mereka. Tapi nya kada sadar, dikiranya karomah, lalu dipadahkan orang berkeramat. Nah,
innama takunu karamatin, hanya saja dikatakan karamah idza dhaharat ala ahlil istiqamah. Kesaktian itu, kehebatan itu, khawarikul adat, di luar kebiasaan itu bisa dikatakan karamah ketika terjadi pada orang yang istiqomah. Siapa orang yang istiqomah itu? Orang yang istiqomah itu orang yang konsisten, punya komitmen di dalam dirinya, punya prinsip memperpegang teguhi agama. Itu namanya konsisten, atau bahasa agama istiqomah. Istiqomah itu tidak bisa dikatakan rajin. Rajin bagian istiqomah. Tapi apakah setiap orang yang rajin dikatakan istiqomah? Tidak juga. Tapi setiap orang yang istiqomah ada bahagian rajinnya. Apa istiqomah itu sendiri? Hakikat istiqomah ya tadi, konsisten memperpegang teguhi kebenaran agama, bukan memperpegang teguhi si pembawa kebenaran. Itu salah. Makanya disebutkan oleh ulama, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Pelajarilah kebenaran itu, niscaya engkau akan mendapati siapa-siapa orang yang berada di atas kebenaran. Kalau kita itu kebanyakan fanatik lawan pembawa kebenaran, ahli kebenarannya, bukan fanatik kepada kebenarannya. Makanya kita melihat bila orang tersalah, keliru, kada sependapat lawan si fulan bin si fulan, dimusuhi. Sebenarnya itu bukan konsisten terhadap kebenaran, bukan istiqomah terhadap kebenaran, tapi itu asobiyah, fanatisme. Fanatisme ini tidak dibenarkan dalam agama. Yang dibenarkan fanatisme kepada kebenaran, bukan kepada orang yang membawa kebenaran. Orang yang boleh kita fanatiki itu cuma satu aja, yaitu baginda Nabi SAW. Karena walau bagaimanapun kita fanatik kepada beliau, tidak akan pernah salah, karena beliau tidak salah, dan beliau tidak pernah salah, dan beliau sumbernya kebenaran, patokan kebenaran dari Rasulullah. Bahkan divonis oleh Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apapun pada Nabi itu menjadi uswah. Maaf, sampai buang airnya Nabi pun uswah, kawinnya Nabi pun uswah. Maaf, mandi dalam bak bersama Siti Aisyah itu pun uswah. Artinya apa? Gerak-gerik baginda Nabi itu semuanya benar dan uswah. Jadi hanya sosok Nabi sadalah yang pantas difanatiki. Selain daripada Nabi tidak layak difanatiki. Yang layak difanatikinya apa? Kebenarannya. Nah, ini yang terjadi. Lalu akhirnya berseteru di masyarakat. Karena apa? Karena kita kadang mengerti. Dikira mencintai ulama ini fanatik non ulama. Kita ini diperintahkan oleh Rasul SAW mencintai ulama, itu mencintai, bukan disuruh memfanatikinya. Bila memfanatikinya, siapapun yang berbeda dengan ulama yang kita cintai ini lalu kita musuhi, itu ngarangannya memfanatikinya. Banyak kada terjadi kayak itu, banyak. Maka bila sudah gurunya melajari nangka itu, muridnya lebih banget lagi. Oleh karena itu, duduk di majelis itu belajar bujur-bujur. Jangan tapi ketujuh mendengar jua, ibarat istilah itu hanya kekisahan atau ceramah aja. Bagus saja ceramah tuh, bagus saja. Yalah tablik akbar tuh bagus saja.
Tapi ada lagi yang lebih bagus, duduk di majelis belajar bokurinah menuntut bakitab bereferensi badalil supaya kita kada bungul. Karena bungul ini bahaya benar. Ialah lebih bahaya lagi sudah bungul beparagah pintar. Ini lebih bahaya lagi ini. Nah itu. Fa in akramakallahu ayyuhal murid bisyai'in minha fahmadhu subhanahu alaih. Apabila Allah memuliakan engkau dengan karomah, terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah bahasanya. Tetapi wala taqif ma'ama dhahara laka wala taskun ilaih. Tetapi ingat, jangan engkau terpedaya dan jangan engkau tertipu dan jangan engkau merasa takjub ketika mendapatkan karomah. Jadi para ulama menyebutkan, para aulia itu apabila menampakkan karomah itu seperti perempuan yang terlihat darah menstruasinya di tengah halayak ramai kaum lelaki. Nangka itu supannya. Jadi wali inilah nang bakaramat itu menampakkan karomah itu seperti menampakkannya seorang perempuan darah menstruasinya di tengah halayak ramai kaum lelaki. Saking luar biasa karomah itu disembunyiakan, kada ditampayakan. Kayak kita ini ditampayakan. Marah di bahasa saingan, napa karomah guru ikam? Karomah guru kami kau maulah orang sugih bila hadir di majelisnya. Ya Allah. Amun nang kau maulah orang sugih di majelisnya, maka kira-kira bang paling berhak maulah orang tu sugih. Ya kada? Karena inya bandar duit. Nah, jadi orang nang masuk bang tu pasti sugih. Waktumhu wala tuhaddits bihin nasa. Kalau memang diberi Allah Ta'ala karomah, jangan ditampakkan dan jangan juga dikisahkan. Dan kita ini kadang-kadang penyakit kita itu kada tahan, kada berkisah. Jangankan karomah, bulan puasa aja tuh, bila sudah habis hari raya pasti papak kabar orang dituruni Lailatul Qadar. Inya kira saku turun Lailatul Qadar tuh sama gugur durian sako. Di negara aja ada orang diguguri Lailatul Qadar. Di mana ada Lailatul Qadar tuh gugur? Mana betakan? Bahasanya aja tuh sudah keliru. Kalau ada orang mendapati keajaiban dan keistimewaan Lailatul Qadar, itu baru benar. Martilah, seandainya Lailatul Qadar tuh malam 27 kita terawihan betadarus, kita ini adalah orang yang mendapati Lailatul Qadar. Jadi bang nang dimaksud nang jar orang diguguri Lailatul Qadar itu orang nang dibukakan Allah Ta'ala, orang nang ditampakkan Allah Ta'ala melihat keajaiban dan keistimewaan Lailatul Qadar. Tapi kalau mendapati, siapapun yang beribadah selama sebulanan malam bulan puasa pasti mendapati. Negaraan ini umpamanya sebulanan bulan puasa kada danang kada beribadah sembahyang tarawih, isya berjamaah, tarawih, sembahyang subuh berjamaah, kada danang kada ka itu beratan ka itu. Itu namanya mendapati malam Lailatul Qadar. Cuma bedanya ada nang ditampakkan Allah Ta'ala keistimewaan malam Lailatul Qadar itu sehingga inya melihat berbolak-baliknya malaikat membawa doa-doa yang dipanjatkan di malam itu. Ada juga yang tidak dinampakkan. Itu aja bedanya. Kita kira saku nang kayak undian malam Lailatul Qadar tuh. Di rantau jar ada orang diguguri Lailatul Qadar, berarti di keluar kada. Di Amerika kada ada, di Makkah kada ada, di Madinah kada ada. Di rantau bang kada kayak itu. Nah inilah yang terjadi kebodohan. Rami orang ke situ kalau sampai tawing-tawing sidin dibungkas orang. Ya lo. Padahal
Wa min sunan, sunnahnya orang yang mendapati Lailatul Qadar itu apa? Wa yusannul kitman, disunnahkan untuk menutupi sebagaimana karomah. Waktumhu, tutupi. Wala tuhaddits bihin nasa, jangan engkau berbicara kepada halayak ramai. Satu waktu ini cerita Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan, Kiai Hamid Pasuruan dengan Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud Lawang. Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud Lawang ini muassis pondok pesantren Darun Nasyiin Lawang. Itu yang menceritakan adalah sopir beliau, sopir Kiai Hamid, masih hidup lagi wah ini. Jadi satu waktu Kiai Hamid ini bertamu ke rumah Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud. Yalah. Sebelum pulang, Kiai Hamid ini mencium lutut Al Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud. Ulik di jalan, lalu ditakoni supir sidin, Kiai ini kan orang alim, dan kita yakini Kiai insyaallah min jumlatil aulia, orang wali. Kenapa Kiai mencium lututnya Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud itu? Artinya kada berlebihankah menghormatinya itu tadi sampai lutut dan batis dicium? Jadi jar Kiai Hamid apa? Aku mencium lutut Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud itu bukan karena apa, tapi Ustadz Muhammad bin Husain Ba'bud itu sama nang kaya samudra yang tenang, yang tidak terukur kedalamannya. Kalau aku nih Jersidin kayak pesisir pantai yang ribus-ribus banyu, rus tumbur kalau dah jajak ja banyunya surut aja. Tapi pun Ustadz Muhammad nih tenang banyunya. Coba ikan bercabur dalam, kurang-kurang bisa lamas. Artinya apa dari cerita Kiai Hamid itu? Ditakoni maksudnya apa yai? Ujar supir tuh, Ustadz Muhammad nih orang wali ganal, tapi sidin kawam menutupi kewaliannya sampai-sampai orang banyak kada tahu bahwa sidin tuh wali. Aku nih jar sidin kada segana Ustadz Muhammad waliku, tapi tumbarnya kesana kemari ganal wali aku ini. Ini nang aku kada tahan menyembunyikan itu tadi. Beda dengan Ustadz Muhammad, walinya singganalan tapi disembunyikan, banyak orang kada tahu. Nah ini nang disebut wali mastur ya orang. Wali mastur ini wali ganal, orang banyak kada tahu. Sama nang kaya samudra lautan nang kada betepi tenang, orang kada menyangka bahwa itu dalam. Beda dengan sungai, lihat di sungai-sungai narancak arusnya tuh nah, terus nang terjal tuh, itu jajak ja, kada dalam kada, paling sini ya. Cuman darasnya itu nang ulah tukutan, oh, jin dalam saku nijar. Nah, mun dilihat sungai pina tenang, wani bercabur rap dalam sekalinya. Nah kayak itulah orang-orang wali nang mastur dan orang-orang wali nang masyhur. Jadi jar Kiai Hamid ini kan wali masyhur, Kiai Hamid ini wali abdal ini. Aku jar sidin kada kawa menyamai Ustadz Muhammad Ba'bud nih walinya ganal tapi kawa menyembunyikan. Sedangkan aku ini jar sidin tatampayakan sudah, talanjur tatampayakan. Nah kembali ke sini, waktumhu, simpani itu, wala tuhaddits bihin naza, jangan engkau tampakkan kepada manusia. Wa illam yadhhar laka minha syai'un fala tatamannahu wala ta'saf ala faqdi. Umpamanya juga sudah beramal, alim sudah, tapi kada bakaramat juga, kada perlu berkecil hati dan kada perlu bersedih, kada usah juga mencari-cari supaya bakaramat. Walam, ketahuilah kata beliau, annal karomah, bahwasanya keramat, al jami'ah, yang sesungguhnya yang menghimpunkan, li jami'i anwa'il karamat al hagigiyat wasuriyat hiyal istiqamah. Ketahuilah bahwasanya karomah yang sesungguhnya, yang hakikat, yang menghimpunkan seluruh karomah,
itu adalah istiqamah, konsisten di dalam memperpegang teguhi agama. Orang nih senegara nih habang ikam pun ikam nang bujur hijau, ikam kada berubah, itu namanya istiqomah. Ini kada kita melihat pina orang habangnya, empat habangnya aku jar, pinanya habang ini bujur bang, karena banyak bang. Artilah kebenaran itu tidak tergantung harus banyak, tapi nangaran benar itu biasanya banyak pengikutnya, tapi bukan ukuran setiap banyak pasti benar. Tidak. Kalau banyak pasti benar, kira-kira banyak pengikut iblis pada kita. Apa benar iblis? Ada. Tapi kebenaran itu mutlak, absolut ya kita, kalau dirubah-rubah. Mau sedikitkah, mau banyakkah orang, tetap kebenaran itu kada berubah. Bila 1 tambah 1 tetap 2. Itu umpama kayak itu kebenaran. Pemasang negara ini memadahkan 3, jangan berubah, kita tetap 2. Itu namanya istiqomah. Karena kebenaran itu tidak berhajat kepada orang banyak, tapi kebenaran itu berdiri pada kakinya sendiri. Itu nang disebut istiqomah, konsisten. Kita ini bunyinya jadi bisa pada istiqomah, kadang-kadang berubah kita nih. Belajar ikam, aku menghitung sudah hari raya esok pas sudah, tapi aja pemerintah jar esoknya iya kah, maka banyaknya beratan tuan guru bang umpat, muka itu aku umpat nah berubah karena kamu mempertahankan kebenaran tuh. Makanya jar Nabi SAW, orang di akhir zaman ini memperpegang teguhi sunnah, dalam tanda kutip memperpegangi kebenaran, itu sama seperti memegang bara api di tangannya. Malih istiqomah nih, dipingkuti lunyuh tangan, kada dipingkuti lapas tapi seorang sasat, pilih mana? Nah itu akhir zaman saat ini. Hati-hatilah. Ini Imamul Haddad nama madahakan, ratusan tahun nang silam sudah. Silahkan cek di dalam kitabnya yang bernama Al-Hikam karangan Imamul Haddad, halaman 46. Cek haji di situ. Jadi kata beliau, hiyal istiqamah al-mu'abbaru anha bimtithalil awamir wajtinabil manahi dhahiran wa batinan. Karomah yang sesungguhnya itu adalah istiqamah, konsisten memperpegang teguhi agama, nang diperintahkan Allah jalankan, nang dilarang oleh Allah tinggalkan. Dah itu aja. Bila ente kau menjalankan itu, ente ngarannya orang nang mustaqim. Setiap orang nang mustaqim, setiap orang yang istiqomah itu pasti berkeramat, pasti berkeramat. Minimal gawian konsistennya tuh nak keramat namanya. Apa bukan keramat itu? Orang berataan memilih ini, inya memilih ini, konsisten inya dan meyakini ini kebenaran, itu karomah itu. Itu keistimewaan. Tidak semua orang bisa seperti itu. Yalah, orang mengajar kadang-kadang takutan dibanci orang. Makanya kisah berlembut-lembut umpamanya. Kada wani menagur orang kalau ku orang sarik. Kita umpamanya istiqomah, tegas memadahkan yang hak-hak, yang batil-batil. Mau dibenci orang kah? Mau disenangi orang kah? Kada peduli kita. Itu namanya istiqomah. Dan istiqomah nang seperti itu, sifat seperti itu, hakikatnya adalah karomah. Karena kada beratan orang dibari kayak itu. Beratan orang memilih hendak diketujui. Kita walaupun dibenci orang, yang penting tetap kebenaran nang disampaikan. Misalnya seperti itu karomah namanya. Supaya kita mengerti. Fa'alaika bitashihiha wa ihkamiha takhdumukal akwanul ulwiyatu was-sufliyatu khidmatan la tahjubukan rabbika wa la tashghalukan muradihi minka. Apabila kawa istiqomah nang seperti itu jarsidin, maka seluruh semesta ini akan tunduk dan patuh kepada orang-orang yang istiqomah semacam ini. Nah hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang kita ambil dari kesimpulan pembahasan
tentang Imamul Haddad ini. Yang pertama, bagi seorang murid, khususnya kita orang awam, sudah kita jangan berpikir khususiat. Gawi napa nang semestinya kita gawi. Kita hendak bamalan aja sudah. Dan kita yakini insyaallah amalan ini punya khususiat. Kedusa hendak mencari karomat, kedusa hendak mencari kesaktian, dan kedusa hendak mencari apapun juga. Kenapa? Kenapa dilarang seperti itu? Karena khawatirnya terjadi talbis. Apa itu talbis? Talbis itu kesamaran. Kita khawatir orang nang baamal tujuan keramat itu ditumpangi oleh iblis, sehingga inya menganggap itu karamah, padahal itu bukan karomah, tapi itu adalah istidraj atau lanjuran. Terakhir, cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika beliau selesai berwudu, timbul sebuah cahaya berbunyi, bersuara cahaya itu, "Wahai Abdul Qadir, aku Tuhan ikam." Itu bahasanya kayak itu. "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir, aku Tuhan ikam. "Lagat abahtu laka jami'al muharramat." Ikam kubulihakan menggawi nang haram. Aduh gampangan ini. Ikam kubulihakan menggawi nang haram. Berarti judi online boleh, judi darat boleh, ya kalau? Mau apa aja nih tak? Tembak, togel, segala macam-macam. Bayangkan nang itu. Aku Tuhan ikam. Ini cahaya, ini cahaya. Aku Tuhan ikam. Kubulihakan ikam menggawi nang haram. Jadi jar Syekh Abdul Qadir, ini jelas lain Tuhan ini. Ini jelas lain Tuhan. Diambillah sendal beliau, dilemparkan ke cahaya itu. Jadi jar Syekh Abdul Qadir, ikhsa ya la'in. Kalau bahasa kita Banjar nih, bahasa kita Banjar, bangsat neneh, balih nyawa, itu bahasa kita Banjar. Berubah akhirnya cahaya itu menjadi awan hitam. Bepander ulang, "Wahai Abdul Qadir, selamat ikam. Ikam ternyata pinandu lawan diaku." Itu bahasa kitanya. Sesungguhnya orang semisal ikam ini sudah kusesatkan semisal kejadian ini 60 ikung lebih ahli tarikat. Jadi nang semisal kejadian ini, ujar si iblis nih, sebelum si Abdul Qadir sudah 60 ikung nang kusesatakan kayak kejadian ini. Lalu ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir setelah kejadian itu, "Wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, apa yang membuat engkau kenal bahwa itu adalah iblis? Sedangkan orang-orang sebelum engkau semua tertipu." Jadi jar Syekh Abdul Qadir, "Alimtu anna rabbi la ya'muru bil fahsya." Aku yakini Tuhanku tidak pernah memerintahkan untuk berbuat kemungkaran atau kekejian. Ya, Allah mengampuni dosa. Ya, Allah menghapuskan segala keburukan. Tapi adalah Allah menyuruh menggawi keburukan. Ya, Allah menghapus kejelekan, Allah mengampuni dosa, tapi adalah Allah menyuruh berbuat maksiat. Kadada. Nah, karena itulah iblis hendak berpura-pura menjadi Allah bapadah, "Wahai Abdul Qadir, sudah kubulihakan nang haram ikam gawi." Bahasanya, silahkan ikam menggawi nang haram kada bapak. Lihat dalam ayat Al-Quran di dalam suratul Fatah, Allah mengatakan kepada baginda Nabi apa? "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Supaya Allah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu, yang telah lampau, maupun yang terkemudian. Ayat ini menunjukkan Nabi itu diampuni oleh Allah sebelum berbuat dosa, tapi Nabi tidak pernah berbuat dosa. Adalah ayat yang menunjukkan menyuruhkan berbuat dosa adalah kan ada
Ayatnya menunjukkan mengampuni perbuatan dosa manakala digawi. Tapi kedada ayat yang menyuruhkan berbuat dosa aja ikam gara-gara ikam diampuni. Kedada. Nah ini hati-hati. Ini namanya talbisu iblis. Tipuan iblis nang banyak terjadi kepada orang-orang nang hanya suluk. Murid nang hanya suluk menuju Allah Ta'ala. Tengah malam bangun bertahajud, Masya Allah luar biasa, banyak sekali bertahajudnya ini kada sededikitan 200 rakaat, luar biasa. Tapi 3 hari aja, tuntung 3 hari ampih lalu dan kada bersubuhan lagi. Nah ini tipuan iblis ini. Pemulaan di kompanya, bawirid ini itu dari jam 3 sampai subuh. Ada balihan pada sejadah, tuntung tuh isyrok pulang, duha pulang 8 rakaat, lengkap lawan istikharah, taubat segala macam-macam hajatnya. 3 hari aja. Habis itu total sama sekali la subuh wala duha wala isyrok wala tahajud. Kada. Sekali dulu ada bangun, mengoler. 2 kali pulang. Hendak mengkodok asa koler, menggawi nang sedikit patuh banyak sudah seraba kada nyaman, ujung-ujungnya stop sama sekali. Nah itulah iblis, hebat inya cara menggoda itu tadi. Dan inya kada kau menggoda lawan orang nang istiqomah. Siapa nang orang istiqomah tuh orang nang konsisten. Kita kadusa banyak ibadah tapi istiqomah lebih baik daripada banyak berubah-ubah warna. Sumbayang kedusa tahajud kada masalah, yang penting bersubuh berjamaah tetap mulai anum sampai tuha kada berubahan. Jauh lebih baik daripada inti tahajud tapi sesekali kena bersubuh kada berjamaah menyorangan. Itu tipuan iblis itu. Makanya disebutkan gawian amal nang sedikit lebih Allah ketuju, manakala istiqomah ketimbang gawian banyak tapi berubah-ubah, hari ini kayak ini, hari ini kayak ini. Nah itu nang disebut istiqamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ulun kira cukup apa yang ulun sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa diambil pembelajaran dan intisarinya, dan semoga menjadi keberkahan buat kita semua, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar istiqamah sampai akhir hayat kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.